من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita masuk pada ayat yang ke-67, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkan pada kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Qalu, mereka berkata, apakah engkau akan memperolok-olok kami? Qala a'udzu billah an akuna minal jahilin. Berkata Musa, aku berlindung kepada Allah untuk menjadi orang-orang yang jahil. Qul inna a'azakumullah. Ayat ini sampai ayat yang ke-74 adalah berbicara tentang kisah Musa dan kaumnya ketika memerintahkan untuk menyembelih seekor sapi, tetapi kaumnya yatashaddad, menyatakan dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan hingga akhirnya hampir-hampir mereka tidak melakukannya. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, aywadhkuru ma jara lakum ma'a Musa, dan ingatlah apa yang berlangsung antara kalian dengan Musa alaihi salam. Hina qataltum qatilan, ketika kalian membunuh seseorang, wadara'tum fihi, dan kalian saling menolak, saling bertikai, tadafa'tum wakhtalaftum fi qatilihi, tentang siapa pembunuhnya, hatta tafaqama al-amr bainakum wa kada laula tabyin min Allah lakum yahdus bainakum syarrun kabir, hingga urusannya bertambah besar sampai hingga kalau saja tidak ada kejelasan dari Allah, niscaya akan terjadi perkara besar, yakni peperangan antar suku di kalangan Bani Israel. Yaitu ketika seseorang membunuh seseorang yang lain, yang dibunuhnya adalah sepupunya, karena dia adalah orang yang kaya raya
dan tidak memiliki kerabat selain dia. Yang berarti kalau dia mati, warisannya akan semua diambil oleh sepupunya tersebut. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ubaidah As-Salmani, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dari Ubaidah. Mirip seperti itu kisahnya. Bahwa ada seseorang membunuh karena ingin mendapatkan warisan. Kemudian mayatnya dia bawa di persimpangan jalan, atau dalam riwayat Ibnu Abi Hatim diletakkan di salah satu rumah dari rumah-rumah Bani Israil. Maka ketika pagi harinya mereka bertikai siapa yang membunuh. Sebagian menyatakan fulan dan sebagian menyatakan fulan. Sampai semakin besar perkaranya, bahkan mereka sudah mengambil senjatanya masing-masing. Akan terjadi peperangan antar mereka. Maka mereka tiba-tiba salah seorang mereka ada yang berkata, kenapa kalian melakukan hal yang seperti ini dengan senjata-senjata kalian? Padahal di tengah kalian ada seorang nabi, ada seorang rasul. Kenapa tidak kita tanyakan pada dia siapa pembunuhnya? Maka mereka pun berdatangan menemui Musa alaihissalam, mengisahkan kejadiannya dan menanyakan siapa pembunuhnya. Sebagaimana biasanya bahasa mereka yang dipakai adalah ud'u rabbak, mintalah pada Rabbmu untuk menerangkan siapa pembunuhnya. Maka Musa alaihissalam berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjawab bahwa Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Disitulah mereka terkejut. Kami bertanya tentang pembunuh orang tadi, kok tiba-tiba diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi? Atattakhiduna huzwa? Apakah engkau akan memperolok kami? Maka Musa alaihissalam mengatakan, a'udzubillah an akuna minal jahilin. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, faqala lakum Musa fi tabyinil qatil. Maka Musa berkata kepada kalian untuk menerangkan siapa pembunuhnya dengan kalimatnya idbahu baqarah, sembelihlah seekor sapi. Wa kana minal wajib al mubadarah ila imtithali amrih. Kata Syekh rahimahullah, sesungguhnya yang wajib bagi Bani Israel adalah untuk mentaatinya dan bersegera membunuh seekor sapi atau menyembelih seekor sapi, dan selesai. Akan terjawab siapa pembunuhnya. Adamul i'tirad alaih, dengan tidak perlu menentangnya, enggak perlu membantahnya, enggak perlu protes. Walakinnahum abau illa al-i'tirad. Tetapi Bani Israel tidak mau melaksanakan perintah itu, justru mereka protes, dan inilah binasanya mereka. Innama halakal ladina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Binasanya orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka dan protes mereka terhadap nabi mereka. Ini Bani Israil. Qala faqalu atattakhiduna huzwa? Apakah engkau akan menjadikan kami sebagai bahan olok-olok, wahai Musa? Faqala Nabiullah Musa alaihi salam, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Maka berkatalah Musa, aku berlindung pada Allah untuk menjadi orang yang jahil. Al-jahil, innal jahil huwa alladhi yatakallam bil kalam alladhi la faidata fihi. Kenapa Musa menyatakan aku berlindung kepada Allah untuk menjadi orang yang jahil? Karena orang yang jahil, orang yang bodoh akan berbicara dengan ucapan-ucapan yang enggak ada faedahnya. Akan berbuat dengan perbuatan-perbuatan yang enggak ada faedahnya. Dan termasuk ucapan perbuatan yang tidak berfaedah adalah olok-olok. Maka Musa berlindung pada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang jahil. Fa innal jahil huwa alladhi yatakallam bil kalam alladhi la faidata fihi. Seorang yang jahil adalah orang yang berbicara dengan ucapan yang enggak ada faedahnya. Wa huwa alladhi yastahzi'u bin nas, yaitu orang yang memperolok-olokkan manusia. Wa ammal aqil, adapun orang yang berakal, fayara anna min akbaril uyub al-muzriyah bid-din wal aql
istihza'uhu biman huwa adamiyun misluh. Adapun seorang yang akil, orang yang berakal, dia akan tahu, dia akan melihat bahwa sebesar-besar aib, sebesar-besar kejelekan yang muzriyah, yang merendahkan agamanya dan merendahkan akalnya, menjatuhkan akalnya, adalah memperolok-olok manusia yang sama seperti dia. Ya, ini kedudukannya sama sebagai manusia, diperolok-olok. Adamiyin mislih, biman huwa adami misluhu, yang manusia seperti dia. Ini orang merendahkan akalnya sendiri dan agamanya. Qala wa in kana qad faddala alaihi, walaupun dia telah memiliki kelebihan, fatafdiluhu yaqtadi minhu syukur li rabbih, tetapi seorang yang berakal akan melihat bahwa kelebihannya menjadikan dia bertambah syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, al-jahil kalau memiliki kelebihan memperolok-olok orang yang di bawahnya. Dia pandai, temannya bodoh, dia akan tertawakan orang bodoh itu. Itu jahil namanya. Demikian pula kalau dia memiliki satu kekuatan, dia akan memperolok-olok orang yang lemah. Kalau dia memiliki kelebihan, dia akan memperolok-olok orang yang di bawahnya. Dan ini jahil. Adapun seorang yang akil, dia merasa kalau dia punya kelebihan, berarti dia harus bersyukur pada Allah SWT. Dan dia akan berikan bantuan kepada yang di bawahnya. Kalau dia memiliki kelebihan ilmu, dia akan ajarkan orang yang di bawahnya. Kalau dia memiliki kelebihan kekuatan, dia akan bantu orang-orang yang lemah. Itu namanya akil, orang yang berakal. Qala, semestinya dia syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Warahmah li'ibadihi, dan mestinya dia memiliki kasih sayang kepada hamba-hamba Allah yang di bawahnya. Falamma qala lahu Musa dzalik, ketika Musa berkata a'udzu billahi an akuna minal jahilin, alimu anna dzalika sadaq, anna dzalika sidqun, maka mereka pun sadar, tahu bahwa Musa berarti jujur, bahwa Musa benar. Tapi itu pun mereka tidak langsung melakukannya. Mereka masih bertanya, ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Coba minta pada Rabbmu. Selalu bahasanya seperti itu, minta pada Rabbmu, minta pada Rabbmu. Padahal semestinya mereka pun bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb. Mereka bisa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta, berdoa. Bisa. Tetapi mereka merasa bahwa Musa lah yang pantas untuk berdoa pada Allah Taala, dan mereka tidak seperti Musa keyakinannya. Musa sangat yakin, mereka ragu-ragu. Apa benar? Coba minta pada Rabbmu, coba minta pada Rabbmu, coba minta pada Rabbmu. Ini menunjukkan kalau mereka tidak begitu yakin. Qala ma sinnuha, makna kalimat mahiyya, sapi yang seperti apa? yakni yang seberapa umurnya, yang besar atau yang kecil atau yang sedang. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun. Sesungguhnya Allah mengatakan kepada kalian, sembelihnya seekor sapi betina yang la faridun wala bikrun. Faridun yang sudah tua, sedangkan bikrun yang masih kecil. Jangan yang tua, jangan yang kecil. Awanun baina dzalik, yang tengah-tengah di antara keduanya. Faf'alu ma tu'marun, kerjakanlah apa yang diperintahkan pada kalian. Yani watruku tashaddud, watruku ta'annud. Maknanya kerjakanlah apa yang diperintahkan pada kalian, jangan kalian banyak bicara. Tinggalkan tashaddud, tinggalkan ta'annud. Tashaddud dan ta'annud adalah apa yang dilakukan oleh mereka. Perkara yang tadinya mudah jadi berat. Itu tashaddud. Perkara yang harusnya mudah dikerjakan, sembelihlah seekor sapi. Kalau mereka datangkan seekor sapi dan sembelih, ajza'at yang sah. Dan akan Allah kabulkan apa yang mereka harapkan. Tetapi sayang, lakinnahum syaddadu fashuddida alaihim.
Tetapi sayang sekali mereka syaddadu, mereka memberat-beratkan diri mereka sendiri, akhirnya Allah pun memberatkan pada mereka. Ini pelajaran penting. Bahwa Rasulullah SAW mengajarkan pada kita untuk jangan tasyaddud. Inna hadzal din yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah. Walan yashaddad din illa ghalabah. Janganlah diberat-beratkan. Siapa yang berat-beratkan jadi berat. Harus ini bagaimana, ininya bagaimana, itunya bagaimana. Jadi sulit. Padahal aturannya sangat mudah. Demikian pula contohnya apa yang terjadi pada Bani Israel. Idbahu baqarah. Sembelihlah sapi. Siapa yang menyembelih sapi selesai. Kalau mereka kerjakan menyembelih seekor sapi apapun ajzat, sah. Tetapi mereka syaddadu. Sapinya yang seperti apa? Dijawab sapinya yang tidak tua dan tidak pula kecil. Berarti yang sedang-sedang saja. I'malu ma tu'marun, kerjakan apa yang kalian diperintah. Faf'alu ma tu'marun. Ini utruku ta'annud, utruku tasyaddud. Jangan memberat-beratkan diri. Tetapi mereka tidak taat. Mereka kembali bertanya, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha 'alaina. Coba, wahai Musa, berdoa kepada Rabbmu untuk kami agar Allah menerangkan kepada kami apa warnanya. Tadi umurnya, sekarang warnanya. Qal, Musa pun menjawab, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha. Bahwa Allah mengatakan pada kalian, sapi betinanya adalah sapi yang kuning, yang cerah warnanya, yang syadid, yang mencolok. Awanun baina dzalik, dikatakan tasurrun nadhirin, warna yang tasurrun nadhirin, yang menyenangkan orang yang memandangnya. Ai min husniha, karena bagusnya, warnanya polos. Masih bertanya dengan pertanyaan berikutnya. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha 'alaina. Mereka masih bertanya dengan pertanyaan berikutnya lagi. Sapi yang seperti apa? Masih samar bagi kami. Qala wa inna insyaallah lamuhtadun. Wa inna insyaallah lamuhtadun, kata mereka. Kami insyaallah akan terbimbing. Kalau diterangkan lebih rinci lagi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil hartha musallamah. Disebutkan ciri berikutnya lagi oleh Musa alaihissalam, bahwa Allah berfirman, sapinya adalah sapi yang la dhalulun, yang tidak mudallalah bil amal, yang tidak ditundukkan untuk dipekerjakan. Tuthirul arda, yang tidak dipakai membajak sawah. Wala taskil hartha, dan tidak pula dipakai untuk menyiram kebun. Baik, musallamah. Ringkasnya adalah musallamah. Musallamatun minal uyub atau minal amal. Artinya yang selamat, tidak ada aibnya, tidak ada cacatnya, enggak ada jeleknya, dan selamat pula, tidak dipekerjakan untuk apapun. Tidak dipekerjakan untuk tunggangan, tidak dipekerjakan untuk menyeret gerobak, enggak dipakai untuk menyiram sawah, enggak dipakai untuk membajak sawah, enggak dipakai untuk yang lain. La syiyata fiha, yakni tidak ada belangnya. La launa fiha ghaira launiha al-mawsuf al-mutaqaddim. Yani tidak ada warna lain selain warna yang diterangkan tadi. Yaitu safra faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Tidak ada belangnya. Maka mereka berkata, qalul ana ji'ta bil haqq. Kalau begitu sekarang engkau mendatangkan kebenaran. Al-an ji'ta bil haqq. Sekarang engkau mendatangkan kebenaran. Ini pun pernyataan yang mengandung tuduhan. Di mana mengandung tuduhannya? Kok dikatakan al-an?
Sekarang, loh tadi, apakah tadi Musa tidak mendatangkan kebenaran? Qalu, mereka berkata, al-an ji'ta bil haqq, ay bil bayanil wadih, wa hadha min jahlihim. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, ini dari kebodohan mereka. Wa illa faqad ja'ahum bil haqqi awwala marrah. Karena kalau mereka tidak bodoh, sesungguhnya sejak awal Musa mendatangkan kebenaran. Musa tidak mendatangkan kebatilan, tidak mendatangkan kedustaan. Ini pun mengandung ihtimal yang kemarin kita katakan. Apa itu ihtimal? Ihtimal kemungkinan mereka itu nguji saja. Apakah benar ini? Serius? Sapinya seperti apa? Warnanya seperti apa? Atau ciri-cirinya seperti apa? Sampai rinci, berarti benar. Al-anji tabil haq. Berarti sekarang engkau mendatangkan kebenaran. Apa kemungkinan lainnya? Kemungkinan lainnya mereka enggan untuk mengamalkan. Yang seperti apa, yang seperti apa, seperti apa. Dan ini kemungkinan-kemungkinan tersebut ada pada mereka. Karena mereka memang memiliki sifat-sifat tersebut. Sifat enggan untuk taat, sifat kurang ajar pada nabinya, sifat ketidakpercayaan pada Musa alaihissalam. Maka dikatakan al-an ji'ta bil haqq, maka dikatakan oleh Syekh Sa'di itu menunjukkan kebodohan mereka, karena dari awal beliau telah mendatangkan kebenaran alaihi salam. Falau annahum i'taradu, kalau mereka i'taradu, jadi mengusulkan dengan berbagai macam usulan atau menentang, protes, ayya baqaratin la hasalal maqsud. Kalau mereka langsung mempraktekkan perintahnya dan langsung menyembelih seekor sapi tanpa protes, selesai sesungguhnya. Dari awal Musa telah mendatangkan kebenaran, sembelih seekor sapi. Syariat yang mudah. Syariat yang mudah. Sembelih sapi, pukulkan dagingnya kepada orang mati tadi. Tetapi mereka yatashaddad. Maka mulai tambah sulit. Qala, dikatakan selanjutnya oleh Syekh rahimahullah, walakinnahum syaddadu bi kathratil as'ilah. Tetapi mereka menyusahkan diri sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan. Fasyaddadallahu alaihim, maka Allah pun mempersulit mereka. Dijawab. Sengaja untuk menghukum mereka. Yang seperti apa? Yang seperti ini. Warnanya apa? Warnanya safra faqun launuha tasurun nadirin. Yang seperti apa? Yang la tuthirul arda, la dalulun tuthirul arda wa la taskil harsa musallamatun la syiyata fiha. Mau tanya lagi? Akan dijawab lagi. Semakin sulit. Dan diriwayatkan barakallahu fikum, mereka mencari sapi itu hampir mereka tidak dapatkan. Di samping sulit mencarinya, ketika mereka dapatkan ternyata dimiliki oleh seseorang. Yang orang itu berkata, tidak akan saya jual. Lah kita akan beli dengan mahal. Walaupun engkau beli dengan seberat sapi ini emas, nggak akan aku jual. Sampai akhirnya mereka terpaksa memintanya, membelinya dengan emas seberat sapi itu. Susah apa nggak susah? Susah. Berat mereka, urunan untuk bisa beli sapi tadi. Kalau saja di awal idbahu baqarah mereka kerjakan, selesai. Nggak ada sulitnya, nggak ada beratnya, nggak ada susahnya, dan nggak mahal sama sekali. Sapi apapun selesai mereka sembelih. Tetapi ketika mereka syaddadu, syuddida alaihim. Walan yushadad din illa ghalabah. Iyyakum wat tashaddud, iyyakum wat ta'annut, iyyakum wat ta'ammuq. Ta'ammuq berdalam-dalam dalam satu masalah yang tidak perlu ditanyakan. Ini akhirnya memberatkan. La tas'alu in tubdalakum tasu'kum. Jangan tanya-tanya perkara yang kalau dijawab tasu'kum, akan menyulitkan kalian. Qala, dikatakan selanjutnya, fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Akhirnya mereka pun menyembelih sapi tadi yang disifati dengan sifat-sifat tadi,
hampir-hampir mereka tidak mengerjakannya. Ai bisababit ta'annud alladzi jara minhum. Ini karena sebab rewelnya mereka, karena sebab tasyaddudnya mereka, hampir-hampir mereka enggak berhasil mendapatkannya, enggak berhasil menyembelihnya. Falamma dhabahuha qulna lahum idribul qatil bi ba'dihha. Setelah disembelih sapi tadi, maka diperintahkan idribu bi ba'dihha. Qala, dikatakan oleh Musa alaihi salam, faqulna idribuhu bi ba'dihha, maka kami katakan, pukullah dengan sebagian daging tersebut. Maka dipukulkan dengan sebagian daging sapi tadi kepada orang yang terbunuh tadi. Selamat enggak tanya? Gimana kalau tanya lagi? Daging yang mana? Kepalanya apa kakinya apa buntutnya? Taib kakinya. Kakinya sebelah atas apa yang sebelah bawah? Yang sebelah bawah. Yang sebelah bawah itu sebelah mananya tulang. Apa jadinya? Sulit lagi. Alhamdulillah. Ketika dikatakan idribuhu bi ba'dihha, maka mereka pun memotongnya. Falamma dhabahuha, ketika mereka telah menyembelihnya dan diperintahkan idribuhu bi ba'dihha, qala ay ba'dihha minha imma muayyan aw ayy 'udwin minha. Apakah daging tertentu ataupun daging yang mana saja. Falaysa fi ta'yinihi fa'idah. Maka tidak ada ta'yin tertentu. Fadarabuhu bi ba'dihha. Maka mereka pun memukulkan dengan sebagian dagingnya, fa ahyahu. Maka tiba-tiba Allah hidupkan orang yang terbunuh tadi. Wa akhraja ma kanu yaktumun. Dan dikeluarkan apa yang tersembunyi. Fa akhbara biqatilihi, maka orang tadi yang telah hidup kembali berkata, yang membunuhku adalah si fulan. Wa kana fi ihyaihi wa hum yushahiduna ma yadullu ala ihya'illahil mauta. Dan ini pelajaran berikut yang besar bagi Bani Israel, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menghidupkan orang yang telah mati. Berarti fi ihyaihi wa hum yushahidun, dalam menghidupkan orang tadi dan mereka menyaksikan, ada bukti yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghidupkan yang telah mati. Ini makna la'allakum ta'qilun, agar kalian memahami, agar kalian mengerti. Wa nujazzirun amma yadurruhum, maka hendaklah mereka menghindar dari kata zajar. Fatanzajirun amma yadurruhum, maka hendaklah mereka berhati-hati menghindar dari apa yang membuat madarat mereka. yakni menghindari dosa-dosa, kekufuran, penyimpangan dan sebagainya. Sesungguhnya ini pelajaran yang sangat penting buat mereka. Mereka mendapatkan sekian pelajaran. Pertama pelajaran tadi, dengan protesnya mereka bertambah sulit. Kemudian pelajaran berikutnya bahwa Allah menghidupkan yang telah mati. Dan pelajaran berikutnya bahwa mereka ketika berbuat kezaliman, pembunuhan dan sebagainya, jangan dikira Allah tidak tahu. Dan Allah akan buktikan. Allah akan buktikan siapa pelakunya, imma fid dunya wa imma fil akhirah, dan mereka akan mendapatkan balasannya. Dan orang tadi, pembunuhnya, tidak mendapatkan warisan. Berarti syariat di zaman Nabi Musa ketika itu sama dengan syariat apa yang ada pada Nabi Muhammad SAW, bahwa diantara penghalang al-irth, penghalang seorang untuk mendapatkan warisan adalah kalau dia membunuh orang tersebut. Seorang anak pewaris tunggal, misalnya laki-laki sendirian, kemudian dia ingin untuk mendapatkan warisan lebih cepat. Ini bapakku gak mati-mati, akhirnya dibunuh sama dia. Maka al-jaza min jinsil amal, balasannya sesuai dengan perbuatannya. Perbuatannya membunuh karena ingin warisan, balasannya dia tidak mendapatkan warisan. Itu belum lagi urusan qisas, belum lagi urusan hukumannya. Maka dikatakan dalam kaidah, man ista'jala qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Saya ulangi, man ista'jala qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Siapa yang terburu-buru sebelum waktunya,
maka dibalas dengan sebaliknya. Dia terburu-buru ingin dapat warisan, balasannya tidak dapat warisan. Orang terburu-buru ingin sholat duhur jam 11, bagaimana balasannya? Tidak diterima sholatnya, tidak sah sholatnya. Dia harus sholat lagi. Kenapa? Karena terburu-buru sebelum waktunya. Man ista'jala qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Qala Allah Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala mengatakan selanjutnya, wa idza qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan ingatlah ketika kalian membunuh seseorang dan kemudian kalian ribut bertikai, maka Allah mengeluarkan semua apa yang kalian sembunyikan. Faqulna dribuhu bi ba'dihha. Maka Allah katakan, pukullah dengan sebagian daging sapi tersebut. Fakadzalika yuhillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah menghidupkan yang telah mati dan Allah perlihatkan pada kalian tanda-tandanya. Allah perlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La'allakum ta'qilun, agar kalian mau memikirkannya. Tsumma qasat qulubukum, kemudian keras hati kalian. Min ba'di dzalik, setelah itu. Fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah, maka dia seperti batu atau lebih keras lagi. Lihat Bani Israel sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nasihat-nasihat yang sangat berharga dengan kejadian demi kejadian. Nasihat dengan lisan Musa alaihi salam, nasihat dengan kejadian demi kejadian, dan mereka telah dihukum agar mereka paham bahwa itu membawa hukuman yang berat. Tetapi tetap mereka kembali lagi sampai akhirnya Allah timti kepada mereka. Maka Allah katakan pada ayat berikutnya, "Tsumma qasat qulubukum ay ishtaddat wa ghalladat." Jadi keras hati kalian, falam tu'athir fiha al-mau'izah. Tidak lagi bisa dipengaruhi oleh nasihat. Hati yang sudah keras tidak bisa dipengaruhi oleh nasihat apapun. Min ba'di dzalik ay min ba'di ma an'ama 'alaikum bin ni'amil 'azimah. Min ba'di dzalik, setelah itu, yakni setelah apa yang Allah berikan pada kalian dari kenikmatan-kenikmatan besar. Setelah diperlihatkan pada kalian ayat-ayat Allah, bukti-bukti kebesaran Allah. Setelah diperlihatkan pada kalian berbagai macam mukjizat Musa alaihi salam. Setelah diperlihatkan pada kalian berbagai macam tanda-tanda kekuasaan Allah, kejadian-kejadian yang luar biasa. Bukit Tursinan yang ada di atas mereka. Mendengarkan sebagian mereka suara Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mereka melihat orang yang mati hidup kembali, dan mereka melihat bagaimana air memancar dari batu, dan diriwayatkan batu itu di bawah, bukan batu bukit yang tiba-tiba pecah keluar air yang mungkin akal-akal kita akan berpikir oh itu mungkin ada mata air di dalamnya. Bukan, batunya di bawah. Dipindahkan ke sana kemari, setiap safar dibawa batu itu. Karena mereka Bani Israel tidak diam di tempat. Yatihun arba'ina sana, mereka berkeliling dari satu tempat ke tempat lainnya sampai 40 tahun. Sehingga batu itu dibawa dan keluar air terus-menerus tidak berhenti. Itu ayat min ayatillah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahwa itu dipikul atau diangkat oleh satu unta sendiri, batu tadi. Berapa tanda-tanda kekuasaan Allah yang mereka lihat? Berapa mukjizat-mukjizat yang mereka lihat? Berapa kebesaran-kebesaran, yakni kejadian-kejadian yang luar biasa yang mereka saksikan? Bahkan mereka mati kemudian dihidupkan kembali. Harusnya mereka adalah manusia-manusia yang paling yakin kepada Allah, lebih yakin daripada manusia-manusia yang lain. Karena mereka melihat sendiri bagaimana kekuasaan Allah, melihat sendiri bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati. Tetapi justru berakhirnya dengan tsumma qasat qulubukum, kemudian keras hati kalian. Min ba'di dzalik ay min ba'di ma an'ama Allah 'alaikum bin ni'amil 'azimah wa arakumul ayat.
Yani setelah Allah perlihatkan pada kalian tanda-tanda kekuasaannya, setelah Allah berikan pada kalian kenikmatan-kenikmatan besar, walam yakun yanbaghi an taqsu qulubukum, yang semestinya hati-hati kalian tidak keras. Lianna ma syahadtum mimma yujib riqqatal qalbi wa inqiyadih, karena apa yang kalian saksikan semestinya menjadikan hati kalian lunak. Semestinya menjadi hati kalian atau menjadikan hati kalian luluh. Wan qiyad, dan terikat dengan agama. Summa wasafa qaswataha bi annaha kal hijarah. Kemudian Allah gambarkan kerasnya hati mereka seperti batu. Allati hiya ashadda qaswa min al hadid. Yang batu itu lebih keras daripada besi. Lianna al hadid wal rasas idza udiba fin nar dzab. Alhamdulillah. Karena besi ketika dipanaskan meleleh. Batu ketika dipanaskan semakin keras. Adapun hadid war rasas idza udiba fin nari dzaba bi khilafil ahjar. Beda dengan batu. Maka Allah contohkan batu. Tsumma qasat qulubuhum fahiya kal hijarah. Seperti batu. Bahkan Allah katakan au asyaddu qaswah, atau lebih keras lagi. Mengapa lebih keras dari batu? Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Karena batu, di antara batu-batu ada yang pecah memancarkan air, seperti batu yang dipukul oleh Musa. Idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 aina. Batu bisa pecah mengeluarkan air. Atau di antara batu tersebut ada yang yashaqqaq fayakhruj minhul ma, ada yang terbelah dan keluar air dari tengahnya. Wa inna minha, dan di antaranya ada yang jatuh dari tempat yang tinggi karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Takut pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka dengan nasihat, dengan peringatan, dengan ancaman, bahkan dengan azab yang ditimpakan berkali-kali, tidak berubah, tetap keras. Ini khunana azakum dikatakan au asyaddu qaswah. Ai innaha la taqsur an qasawatil ahjar. Yani mereka Bani Israel hati-hatinya lebih keras, tidak kurang kerasnya daripada batu, bahkan lebih. Tidak kurang, bahkan lebih. Walas au bima'na bal, thumma dzakara fadilatul ahjar ala qulubihim. Ini mereka la taqsur an qasawatil ahjar. Jadi au maknanya bukan maknanya bal. Laisat au bima'na bal, tetapi dikatakan maknanya innaha la taqsur, bahwasanya hati-hati mereka tidak kurang kerasnya daripada batu. Kalau tidak kurang, imma sama, wa imma lebih. Kemudian diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang batu-batu yang kadang dia pecah karena takut pada Allah, karena kadang dia jatuh dari tempat yang tinggi karena takut pada Allah. Fa bihadhil umur faddalat qulubukum thumma tawa'adahum ta'ala asyaddal wa'id. Maka dengan ini berarti hati-hati kalian lebih daripada batu. Lebih apa? Justru lebih keras. Artinya lebih jelek daripada batu. Falamma tajalla lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah menampakkan diri pada batu, pada gunung, ja'alahu dakka, tiba-tiba gunung itu hancur luluh. Ini batu-batu gunung hancur. Takut pada Allah Subhanahu wa taala. Min khasyatillah.
Disebutkan pula dalam ayat-ayat lain tentang bagaimana gunung yang hancur karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka sudah diancam oleh Allah dengan sekian ancaman, bahkan sudah ditimpakan sebagiannya kepada sebagian mereka agar sebagian yang lain luluh hatinya. Ternyata tidak demikian. Maka Allah ancam dengan ancaman yang berikutnya yang lebih keras. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruj minhu al-ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Dan ingatlah, Allah tidak lalai daripada apa yang kalian kerjakan. Allah tidak lalai terhadap apa yang kalian kerjakan. Ini juga ancaman. Dan ini ancaman besar. Kenapa ancaman besar? Karena tidak disebutkan apa balasannya. Yang jelas Allah tidak lalai terhadap apa yang kalian lakukan. Allah mencatat perbuatan kalian dan Allah akan membalas perbuatan kalian. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Bal huwa 'alimun biha. Hafidun li saghiriha wa kabiriha. Allah tidak lalai, Allah tahu apa yang kalian kerjakan dan Allah mencatat, Allah menjaga. Ini mencatat perbuatan-perbuatan kalian yang kecilnya maupun yang besarnya. Wa sayujazikum 'ala dzalika atamal jazaa wa awfahu. Dan Allah akan balas kalian dengan sebesar atau dengan setepat-tepat balasan. Wa awfa, yang paling setimpal. Khana a'azakumullah wa alam anna katsiran minal mufassirin rahimahumullah qad aktharu fi hashfi tafasirihim min qasas Bani Israil wa nazalu 'alayha al-ayat al-Qur'aniyah wa ja'aluha tafsirun likitabillah muhtajjina biqaulihi sallallahu alaihi wasallam hadithu 'an Bani Israil wala haraj. Khana a'azakumullah, ketahuilah bahwa kebanyakan para ahli tafsir, semoga Allah merahmati mereka dan semoga Allah mengampuni mereka, mereka banyak membawakan dalam tafsirnya kisah-kisah Bani Israil, yani Israiliyat, kisah-kisah Bani Israil. Wa nazalu 'alaiha al-ayat al-Qur'aniyah, dan mereka terapkan pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tepat atau yang mirip, maka dibawakan kisah itu. Wa ja'aluha tafsiran li kitabillah, dan mereka jadikan sebagai tafsir terhadap kitabullah dengan alasan, dengan hujjah ucapan Rasulullah SAW, hadithu an Bani Israil wala haraj, sampaikanlah kisah-kisah Bani Israil, tidak mengapa. Kisahkanlah kisah-kisah Bani Israil, tidak mengapa. Tetapi kata beliau, walladhi ara, adapun pendapatku, annahu wa in jaza, menurut pendapatku walaupun boleh mengisahkan kisah-kisah Bani Israil, wa in jaza naqlu ahadithihim ala wajhin takunu mufradatan ghaira maqrunah, dengan sisi kalau dia menyendiri tidak berkait dengan yang lain, wala manzilah ala kitabillah, wala munazzala ala kitabillah, tidak pula yang bertentangan dengan kitabullah, fa innahu la yajuz ja'alaha tafsiran li kitabillah, tetapi jangan dijadikan sebagai tafsir. Dikisahkan tidak mengapa, tapi itu bukan tafsir. Tafsir adalah dengan apa yang diriwayatkan dari Nabi SAW atau dari para sahabatnya atau dari murid-murid Rasulullah SAW seperti Ibnu Abbas dan lainnya. Kaum muslimin yang saya hormati, kisah-kisah Bani Israil banyak dan unik. Unik-unik kisahnya. Bahkan sebagiannya menakjubkan, sebagiannya mengherankan, sebagiannya membuat kita terengah-engah dengan kisah-kisah itu. Tetapi kisah mereka kadang sesuai dengan syariat, kadang bertentangan dengan syariat, kadang tidak ada pembenarannya ataupun penentangannya. Maka ada 3 kisah-kisah Bani Israil, atau yang diistilahkan dengan Israiliyat. Kisah-kisah Israiliyat kalau sesuai
dengan apa yang ada dalam Quran dan Sunnah, maka kita katakan itu benar. Karena kisahnya ada dalam Quran, kisahnya ada dalam Sunnah. Sebagaimana apa yang dikisahkan tadi dalam riwayat Ibnu Jarir dan juga Ibnu Abi Hatim, sesuai dengan apa yang dikisahkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kalau bertentangan dengan apa yang dalam Quran dan Sunnah, maka kita katakan itu berita dusta. Itu berita dusta. Dari mana tahunya itu dusta? Pertama, karena bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Kedua, karena mereka adalah orang-orang yang Allah katakan yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Mereka orang yang selalu merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Artinya mereka para pendusta. Enggak diterima riwayatnya. Yang ketiga, kalau tidak bisa dikatakan benar atau salah. Artinya kisahnya tidak disebutkan la fil Quran wala fi Sunnah. Dan tidak pula ada pertentangannya. Dalam Quran, dalam Sunnah, tidak ada. Bagaimana? Kita katakan mungkin. Tapi tidak pasti. Mungkin benar. Sebab kalau kita katakan dusta, jangan-jangan itu mereka riwayatkan dari Nabi mereka. Kalau kita katakan ya, jangan-jangan mereka dusta dari diri-diri mereka sendiri. Maka jangan didustakan, jangan diiyakan. Kita katakan mungkin saja. Sebagaimana kisah Bani Israel, rinci tentang Ya'juj wa Ma'juj. Kisahnya sebagiannya ada dalam Quran. Tetapi yang mereka kisahkan secara rinci, wallahu a'lam, apa benar atau tidak. Bahwa mereka terbentuk dari daging yang mereka kumpulkan. Kemudian muncul makhluk-makhluk sejenis manusia. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian pula Ya'juj wa Ma'juj dalam keadaan sekarang sedang berusaha untuk keluar. Dengan membongkar dinding yang dibangun oleh Dzulqarnain. Dengan berbagai macam cara yang mereka lakukan. Dengan mereka tumbuk dengan balok yang besar, dengan besi yang mereka bikin. Tapi mereka hanya menyatakan insya, insya, insya. Kalau dikehendaki, kalau dikehendaki, kalau dikehendaki. Itu pun dikisahkan dengan rinci oleh Bani Israel, sehingga kita ragu apakah iya atau tidak. Adapun yang dikisahkan dalam Quran pasti benar. Apa yang dikisahkan dalam Sunnah pasti benar. Rincian-rinciannya wallahu ta'ala a'lam. Jangan dijadikan sebagai tafsir. Itu yang dimaksud oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Hadithu an Bani Israel wala haraj. Kisahkan kisah-kisah Bani Israel, tidak mengapa. Tetapi jangan dijadikan la yajuz ja'alaha tafsiran li kitabillah qat'an. Tidak boleh dijadikan sebagai tafsir dari kitab Allah secara tegas. Idza lam tasih an Rasulullah SAW, kalau tidak sahih riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa dzalika anna martabatuha kama qala sallallahu alaihi wasallam, karena kedudukannya seperti apa dikatakan oleh Nabi, la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum. Jangan benarkan ucapan ahlul kitab dan juga jangan didustakan. Kata Bani Israel begini, benar. Wallahu alam, mungkin saja. Kenapa tidak dibenarkan? Khawatir mereka dusta atas nama Allah, atas nama Rasul. Kenapa tidak didustakan sekalian? Kalau kita dustakan, khawatir ternyata mereka dapat dari Nabi mereka. Berarti kita mendustakan Nabi Musa. Maka kita katakan mungkin. Wallahu a'lam. La tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum. Fa idza kanat martabatuha an takuna mashkukan fiha. Kalau kedudukannya seperti itu, mashkuk, diragukan, wa kana minal ma'lum bid-darurah, maka sudah diketahui bersama dari agama Islam bahwa Al-Quran yajibul iman bihi. Adapun Quran wajib diimani. Wal qata' bi alfadhihi, dan tegas kita terima lafaz-lafaznya dan makna-maknanya. Adapun kisah Bani Israel seperti itu keadaannya. Jangan dibenarkan, jangan didustakan. Berarti masykukun fi. Fala yajuz an taj'al tilkal qasas al-manqula bir-riwayatil majhulah. Maka jangan dijadikan kisah-kisah yang dinukil dengan riwayat-riwayat majhul dijadikan sebagai tafsir dari Al-Quran. Karena Al-Quran wajib diimani. Kalau dijadikan tafsir, seakan-akan itu harus diimani pula. Padahal rinciannya wallahu alam. Jangan dibenarkan, jangan disalahkan. Itu kisah Bani Israel. La tukadzibuhum wa la tusaddiquhum. Allati yaghlib 'ala adh-dhanni kadzbuha aw kadzb aktsariha. Karena secara
dhannul ghalib, prasangka yang dominan, mereka banyak dustanya. Atau sebagian besarnya terhadap makna-makna li kitabillah. Maqtu'an biha wa la yastarib. Adapun Al-Qur'an sangat tegas kalimat-kalimatnya, sangat jelas lafaz-lafaznya, sangat jelas pula makna-maknanya. La yastari bihadza ahad. Enggak ada seorang pun yang meragukan lafaz-lafaz Al-Qur'an. Maka apa yang ada dalam lafaz-lafaz Al-Qur'an dan makna-maknanya itu yang pasti benar. Adapun kisah-kisah Bani Israel, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Jangan kau benarkan, jangan kau dustakan. Kita katakan mungkin saja, mungkin saja. Walakin bisababil ghaflah an hadza hasala ma hasal. Tetapi karena kelalaian dalam masalah ini terjadi apa yang terjadi. Setiap ada ayat tentang Bani Israel, maka dibawakan oleh para ahli tafsir sekian banyak riwayat-riwayat Israiliyat, ya, yang memang bagi orang yang senang dongeng asyik, ya, kisah-kisahnya unik-unik. Tetapi jangan kita benarkan, jangan kita dustakan itu kisah Bani Israel, ya. Dan juga jangan dijadikan sebagai tafsir dari Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kepastian, kebenarannya pasti. Adapun kisah-kisah Bani Israel tidak dijadikan sebagai hujjah. Wallahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.